Ya, selamat malam semuanya. Oke, Selamat datang di selamat malam. silaturahmi dari Humas dan juga em, jurnalistik. Kita ada proker itu gabungan dan kita ada podcast. Dan ini namanya adalah Geonesia Cast dan silaturahmi ya. Untuk narasumber kita hari ini itu Mas Gerhana Prasetya. Em, Boleh perkenalkan diri dulu Mas? Mungkin asalnya eh, Oke, dari ya. mana, tahun berapa, dan di Perhimagi menjadi apa? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, teman-teman. Eh, Perkenalkan, ini nama saya Gerhana. Gerhana Prasya Putra, nama panjangnya, dan biasa dipanggil Gerhana. Dan saya sampai sampai saat ini bekerja di First Resource Group, lagi eksplorasi di PT Latan Indomining. Jadi ada beberapa IUP gitu. Sebelumnya saya bekerja di nikel itu udah kurang lebih 2 tahun. Tapi sebelumnya saya di batubara, yaitu di Sinarmas Mining di Berindo Bara di Kalimantan Selatan waktu itu, dan juga sempat eksplorasi di sana. Lalu jadi memang dari batubara, skripsi di batubara juga, pada waktu kuliah asisten sedimentologi, tapi kerjanya di mineral, dan ya cukup challenging juga sih. Lalu sebelumnya saya di Perhimagi itu jadi ketua BPH jurnalistik. Jadi tahun 2018 itu saya jadi ininya apa namanya, ketua majalahnya. Ketua majalah selesai waktu itu. Alhamdulillah itu kayak majalah pertama Perhimagi. Lalu setelah itu di 2019 itu saya jadi ketua BPH jurnalistik, dan eh, cukup pionir yang membuat beberapa program kerja, termasuk ini nih apa, Indonesia Cash, lalu ada Geofit Cash. Saat ini kan masih jalan nih, sama ada Perhimax sama temen juga, ada beberapa kampus juga, masuk ada Mbak Sofi dan teman-teman lain yang ikut kerja sama sih dalam pembuatan majalah itu. Dan ya cukup belajar banyak sih dari Perhimagi. Dan uh, mungkin kalau di dunia kerja saya belajar banyak di Perhimagi itu, terutama saya yang dulunya pemalu, ya kan, saya dulu pemalu juga, bisa bicara itu cukup cukup melalui proses juga ya, termasuk Perhimagi ini yang cukup membantu waktu itu, gitu sih. Apalagi di Munasa waktu itu cukup seru di Palembang waktu itu 2019. Nah itu belajar mental dan juga belajar cara bicara juga, gitu. Begitu sih. Sekian perkenalan dari saya sih. Singkat dan juga ya itu sih. Makasih banyak Mas Gerhana Prasetya untuk perkenalannya. Maaf Mas, tadi aku lupa. Kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu aku dan juga Mbak Fadila sebagai Oke, baik. caster Ya. hari ini yang akan bertanya-tanya, ngobrol-ngobrol santai sama Mas Gerhana Prasetya. Mungkin kita bisa perkenalan dulu ya Mbak. Mulai dari aku dulu. Perkenalkan Mas, nama aku Joy Sirait. Aku angkatan 2022, Teknik Geologi dari UPN Veteran Yogyakarta, MTG Pangea, dan juga ada Mbak Fadila di sini. Selamat malam Mas. Sebelumnya makasih banget Mas Gerhana udah sempetin waktu buat ngadain Geonesia Cast ini sama silaturahmi Perhimagi. Sebelumnya kenalin dulu Mas, aku Fadila, aku angkatan 2021 dari UPN Jogja juga, dari HMTG Pangea. Dari sini aku mau mewakilin teman-teman Humas untuk bincang-bincang sama Mas Gerhana. Oke Mas, Eh, mungkin bisa dipanggil Mas Gerhana atau Mas Prasetya dulu, panggilan singkat. Mas Gerhana, iya, Mas Gerhana, panggilannya Gerhana. Saya panggil Gerhana. Baik. Kita sama-sama UPN Veteran ya Mas. Mas juga alumni UPN Iya, iya angkatan UPN 2000. S1 UPN. Iya, iya. Jadi mungkin bisa lebih santai aja ya Mas, karena kita adik Oh, tingkatnya Mas. Oke, baik, jadi baik. Iya. dari podcast ini, Geonesia Cast ini, kita mau kasih tahu ke sobat-sobat Perhimagi, bukan cuma sobat Perhimagi, tapi mungkin teman-teman lainnya, khususnya teknik geologi, gimana sih soal rencana kerja tambang, gimana sih soal eh, point of view di pertambangan itu. Tapi sebelum itu kita bahas soal Perhimagi dulu ya, Mas. Tadi Mas udah singgung Oke, baik. gimana Iya. Perhimagi itu mengubah Mas dari Mas yang pemalu,
sampai Mas yang bisa eh, punya communication skill sebaik sekarang. Mungkin em, pengalaman terbaik yang atau apa ya, kenangan terbaik yang bikin Mas itu ingat soal Primagi gitu dan yang mengubah hidup Mas ke depannya. Khususnya soal yang kayak tadi jadi pemberani dan bisa bicara sampai sekarang dan communication skillnya sebaik ini. Boleh cerita nggak, Mas? Oh, oke, baik. Oke, saya gabung Perhimagi itu pertama di 2018 kan saya jadi koris waktu itu. Jadi pintu masuknya memang dari himpunan humas. Lalu habis itu ada seleksi ya. Di UPN kan biasa kan seleksi seleksi koordinator institusi lah waktu itu masuk. Nah setelah itu saya cukup aktif juga sama teman-teman dari UGM, ada dari AST Tenas, ada dari Akprin dan dari seluruh inilah seluruh Jogja waktu itu sering ngobrol dan sebetulnya ya itu tadi saya dari awalnya pemalu langsung belajar banyak tuh kumpul-kumpul sama teman-teman. Eh, Masih bingung juga urutan organisasi Perhimagi itu seperti apa karena waktu itu kan BPH memang baru dibentuk jadi sekitar 2 tahunan lah 2 tahun dibentuk itu jadi belum lama untuk struktur BPH. Nah waktu itu saya langsung daftar jadi koris. Nah, setelah jadi koris itu em, ini ada juga diskusi juga sama sekjen waktu itu di 2000 berapa ya? 2018. Nah, waktu itu memang kan ada pengen buat majalah. Lalu sempat diskusi ya, saya jadi ketua majalah waktu itu. Sempat jadi ketua majalah. Nah, itu challenging banget karena sebelumnya memang Perhimagi belum ada majalah tuh waktu itu. Nah, setelah itu eh, buat majalah itu melalui research juga. Jadi majalah apa sih yang kira-kira relate sama Perhimagi? Nah, waktu itu memang langsung membuat dengan template ya kerjasama bareng teman-teman juga di seluruh seluruh himpunan. Nah, setelah itu dari situ alhamdulillah itu saya dapat penghargaan waktu itu di Lampung BPH terbaik waktu itu di 2019 itu jadi BPH terbaik dan setelah itu saya belajar banyak dari Perhimagi itu kan hanya suatu ini ya suatu penghargaan gitu tapi em, pengalamannya itu yang sebetulnya sebetulnya ya memang memorable banget gitu. Jadi eh, Munasa terutama karena saya memang awal Munasa di Palembang waktu itu belajar banyak dari awalnya masih bingung dan juga terus terus develop ya pastinya. Teman-teman juga pasti kalau ada kesempatan tuh boleh tuh ikut Munasa tuh. Nanti gimana ininya, gimana bisa bisa apa namanya bisa adu argumentasi sama teman himpunan lain dan juga setelah itu, setelah dari Palembang itu, lalu saya kan BPH Jurnalistik kan belum terbentuk itu waktu itu. Masih, ya cikal bakalnya dari situ tuh, BPH Jurnalistik itu dari majalah. Lalu saya coba menginisiasi untuk buat BPH Jurnalistik. Nah, Bu PBB jurnalistik ini saya masih 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 pikirkan juga untuk program kerjanya apa gitu. Karena waktu dulu kan di majalah memang ada istilah BPH, BPH kan pengurus intinya, lalu setelah itu open recruitment teman-teman lain, jadi open recruitment gitu, jadi sifatnya kayak volunteer gitu. Nah, lalu di tahun kedua, alhamdulillah ada BPH-nya itu di di apa ditunjuk kembali jadi ketua BPH jurnalistik waktu itu. Lalu setelah itu memang membentuk ada saya bagi jadi dua tuh ada majalah dan juga ada yang video. Jadi yang majalah itu belajar atau program kerjanya tentang lebih kepada tentang buat majalah dan juga gimana menginformasikan geologi dalam bentuk yang sesimpel mungkin dan juga cepat diserap sama teman-teman lah. Karena banyak gambarnya kan. Karena kalau kita geologi kan lebih enak lihat visual daripada teks kan. Nah itu waktu itu eh, di situ, lalu setelah itu di video, waktu itu pernah beberapa kali podcast, podcast sama dosen-dosen, ada teman-teman di UI juga pada podcast juga, teman-teman Riane, dan juga ada juga saya waktu itu podcast sama Pak Oki waktu itu Pak Oki Bayi. Nah itu Pak masih pakai HP, dulu tuh masih pakai HP dan juga audionya itu masih ada sebetulnya di di Spotify. Saya saya kadang putar beberapa waktu yang lalu saya putar kembali. Memang kualitas suaranya masih inilah, masih jelek gitu. Tapi itu semua yang alhamdulillah menginisiasi sampai sampai sebagus sekarang saya lihat
saya terus ikuti juga untuk ini ya, untuk dari em, Perhimaginya baik YouTube dan juga Instagram itu beberapa kali sering ikuti juga. Jadi sekarang udah ah, kalau dikatakan lebih baik, sangat lebih baik sih. Kalau hanya lebih baik masih kurang, sangat lebih baik sekarang teman-teman. Gitu. Jadi cukup develop dari dulu awalnya dari HP, pakai HP masih noise-nya masih banyak masuk. Sekarang masih sudah bagus banget. Nah itu apresiasi juga buat teman-teman. Semoga kedepannya tetap ada dan juga semoga kedepannya juga lebih baik juga. Gitu. Kalau ada program kerja lain bisa disisipkan itu apa entah teater kah atau apa kah yang lebih bagus gitu atau podcast sama pejabat kah sama menteri kah itu lebih lebih bagus lagi tapi ya kita harus ada ini harus ada visi untuk sampai ke situ gitu sih panjang banget ya ngobrolnya. Kan emang kita mau silaturahmi, Mas. Mau ngobrol-ngobrol juga. Oke, makasih banyak Mas, Baik baik untuk iya informasi dan eh, pengalaman, cerita pengalaman yang sangat-sangat menarik ya Mas buat kita. Dan berarti Perhimagi yang sekarang kan berkembang begitu pesat ya Mas. Dari zamannya Mas dulu waktu Mas jadi koris, eh, jurnalistik juga, BPH, sampai sekarang bisa jurnalistik bangun Geonesia Cash kayak sekarang ini. Dan bahkan ngundang Mas Gerhana Prasetya sendiri. Nah, tadi Mas iya betul. singgung soal Mas ada podcast, Mas juga adu argumen dan sebagainya. Nah, gimana sih Mas? Eh, eh, adakah hal lain gitu? Apakah cuma soal communication skill yang bisa Mas dapatkan dari atau edukasi yang bisa Mas dapatkan dari Prima gini? Apakah ada relasi juga? Karena kan kita tahu Prima gitu relasinya katanya bagus banget ya. Gimana juga kabar-kabar dari teman-temannya Mas sekarang? Apa masih sering ngumpul atau gimana? Boleh cerita nggak Mas? Baik, kalau untuk itu pasti sih relasi itu pasti, terutama teman-teman sekarang beberapa kali juga belum sempat ngumpul kerja ini kan belum sempat ngumpul, tapi ya itu cukup jadi relasi lah. Maksudnya eh, teman-teman ketika sering-sering kontak-kontakan juga, teman-teman ada yang beberapa ada yang bekerja di ada di nikel, ada di emas, ada juga lalu ada yang lanjutin studi, teman saya ada juga tuh di Jepang, ada juga yang macam-macam sih untuk semuanya pada sebar dan juga selain dari komunikasi kita pastinya relasi sih yang paling utama gitu. Jadi kita bisa contoh kecilnya gini sih, kayak ketika kita udah lulus kan pasti cari kerja tuh gitu pasti ya info-info kerja sih atau enggak kita dari perusahaan satu mau pindah ke perusahaan lain nah teman-teman teman tuh kebetulan yang dari Perhimagi kerja di situ pasti kita akan cari info dari situ oh, gimana sih kerja di sana dan segala macam dari segi benefitnya dan juga segi gimana lingkungan kerjanya pasti akan sangat membantu lah relasi itu begitu jadi selain teman jangan hanya ngejar IPK sih tapi harus organisasi juga karena organisasi bukan hanya sebatas apa ya keren-kerenan gitu enggak tapi akan sangat bermanfaat itu terutama untuk ini sih jalin relasi teman-teman cari teman-teman sebanyak mungkin sih jangan hanya di kampus doang jangan hanya di UPN kan biasa praktikum nih kan sering-sering sepaneng praktikum nah itu jangan langsung hanya kuliah langsung hanya ngurusin praktikum aja tapi cobalah untuk keluar untuk cari pengalaman dan juga cari cari itu sebanyak mungkin gitu sih. Hmm. Siap, Mas. Laksanakan. Tapi Baik baik. terutama IPK-nya sih, Mas. Karena kan Mas aja dapat kumlot 3,6 tahun ya. 3,58 ya IPK-nya, Oh Mas. oh iya Wah, oh iya iya vertik kumlot. Berarti iya iya. tetap harus ngejar IPK dong, Mas. Oh tapi gini apa namanya maksudnya tuh dulu eh, nggak sengaja itu juga tapi memang dulu memang ngejar lulus cepet ya makanya dapat 3,6 tahun dan juga eh, ya selain kita harus harus balance lah antara akademik dan juga organisasi maksudnya kalau organisasi banget ya nanti kuliah lupa maksudnya kita harus harus balance juga antara organisasi dan juga kuliah sih gitu jadi kalau udah kebiasa apa udah kebiasa sibuk itu di pekerjaan juga juga oke juga sih saya kan sekarang bekerja sambil kuliah tuh kuliah di UPN juga lanjut S2 nah itu juga udah biasa sih sebenarnya
gitu. Jadi kalau onsite itu online, kuliah online, tapi kalau misalnya cuti, kuliah offline kayak biasa. Kayak teman-teman juga masih semester dan semester 3 sih, gitu. Masih belajar, banyak belajar juga kok. Wah, berarti Mas tetap jadi pembelajar seumur hidup ya? Wah, contoh Oh yang iya, bagus banget. iya jelas itu. Kita semua lah, jangan ini, kita semua Amin. Berarti memang. Seorang geologis kan pasti gitu, kan. Harus belajar terus. long life learner ya, Mas. Tapi Mas, boleh nggak sih Mas kasih Tuh. tips? Gimana sih caranya Mas nyesuaiin waktu gitu? Kok bisa gitu lulus 3,6 tahun? Wow, itu wow banget sih Mas. Iya, menyesuaikan Caranya waktu ya. Ya. organisasi, IPK, dan bahkan bisa sesumringah sekarang, sesehat sekarang, sesukses sekarang lah dibilang. Dengan pengalaman-pengalaman kerja yang banyak, dan juga relasi yang juga banyak, dan apalagi dari Primagi ya kan Mas. Oke, nah itu kita harus juga pikirin, maksudnya bukan, tadi kan saya bilang memang harus balance kalau kuliah itu antara uh, tanggung jawab kita pertama kan sama orang tua apa kan jauh-jauh. Misalnya teman jauh-jauh dari luar Jawa kan janji pertamanya kan memang lulus kan. Nah itu kita harus juga on track sama tanggung jawab kita dan juga memang harus sambil ini sih, sambil apa namanya, sambil belajar belajar tentang meningkatin soft skill itu sih. Jadi memang memang eh, harus dipikirin sih visinya dalam tahun ini harus ngapain dan juga beberapa tahun kemudian harus ngapain. Nah, itu tetap harus dipikirin sih. Jadi ada namanya short plan, ada namanya mid plan, ada namanya long plan. Nah, itu juga tetap harus dipikirin. Walaupun realitanya kan tergantung kehendak Tuhan ya dan proses hidup toh. Tapi memang harus dipikirin juga plan-plan. Short plan gimana, teman-teman? 1 2 tahun gimana? Memang kalau teman-teman Joyce sama Fadila angkatan berapa? 2022 ya? Saya 2021, Mas. Saya dua ribu Oh, dua dua ribu ribu dua dua ribu satu. Oh, 2021 itu sudah skripsi belum? Belum, Mas. Masih Oh, OTW belum. mau TA. Oke, baik-baik. Jadi itu dipikirin tuh, maksudnya eh, lihat pertama ketika skripsi itu kan menentukan juga ini ya, menentukan juga bagaimana kita kerja lah. Bukan bukan menentukan banget, tapi seenggaknya bisa jadi nilai plus. Nah itu teman-teman cukup coba lihat, tanya-tanya ke senior atau tanya-tanya ke atau baca-baca gimana sih untuk peluang ke depan tuh bagaimana, lihat industri nikel ataupun industri batu bara. Lalu setelah itu industri mineral bagaimana, industri migas bagaimana, atau kebencanaan bagaimana dah. Nanti lihat peluangnya. Kalau misalnya peluang, kalau saya sih memang peluang itu menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Maksudnya kalau memang industri itu besar, industri itu lagi oke, kita peluang kerja kita kan pasti akan lebih besar daripada industri yang lagi slow down kan. Nah itu juga harus dipikirin juga sih. Jadi memang harus dipikirin mulai dari sekarang sih. Itu termasuknya short plan. Nanti mid plan-nya bagaimana, long plan-nya jadi apa, jadi misalnya jadi manajer, jadi apa, gitu ya. Itu harus dipikirin sih mulai dari sekarang. Ya nggak apa-apa. Eh, kan kayak mimpi kan ketika dipikirin terus kan bisa jadi ini toh, bisa jadi habit kan. Ya, itu sih. Kalau teman-teman pernah baca ada buku itu yang namanya Law of Attraction. Nah, itu memang jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita mimpikan suatu saat bisa jadi nyata juga. Dreams come true itu benar gitu. In the end of the day sih, teman pasti akan bisa achieve itulah gitu. Berarti harus eh, caranya Mas itu susun yang eh, short, Ya, mid, sama long. ya, Oke. ya, betul. Soal struggle Mas gitu Mas kayak praktikum ataupun apakah ada yang bentrok sering atau gimana Mas waktu Mas kuliah dulu dari S1 bahkan sampai S2 sekarang. Boleh cerita nggak Mas? Ya, kalau untuk ya baik-baik terima kasih atas pertanyaannya. Kalau struggle itu lebih ke sebenarnya struggle mungkin boleh 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 sharing ya. Struggle lebih kepada ekonomi sih dulu. Maksudnya dari dulu keluarga yang biasa aja dan juga harus harus struggle kuliah on the track dan juga kan geologi juga biayanya banyak ya. Nah, itu juga cukup struggle. Maka dari itu kan di semester 7 tuh saya jadi asisten dosen
waktu itu. Kalau teman-teman tahu, jadi asisten dosen batubara waktu itu. Nah, itu cukup cukup membantu juga waktu itu dan juga jadi asisten lab kan. Itu. Jadi struggle-nya lebih kepada situ sih. Kalau misalnya berat-berat akademik ya memang semua semua kayaknya semua mahasiswa ngerasain sih. Jadi memang general banget kalau akademik gitu. Jadi nggak jadi ini sih, nggak jadi suatu hal yang memberatkan sih. Karena kalau teman-teman kan pasti saling bantu kan. Maksudnya nggak kerja sendiri gitu loh. Mau praktikum apa pasti minta bantu teman dan juga nanti kita nge-backup teman juga gitu. Jadi saling saling bantu, saling backup gitu. Jadi kita kerjaan nggak terasa berat tuh gitu, gitu sih. Jadi Berarti saling emang backup akademik itu antar udah, saat sama lain. akademik yang susah itu emang udah jadi bagian dari perkuliahan gitu ya, Mas. Iya, Udah iya. diterima. Iya, jadi buat seneng aja sih. Iya, jadi bagian proses toh. Buat seneng aja sih. Walaupun nggak seneng-seneng amat juga, tapi buat seneng aja. Oke, Mas, mungkin selanjutnya Mbak Dila yang nanya-nanya mungkin bisa soal kuliah dan rencana kerja tambang. Mungkin kalau tadi Joyce nanya-nanya tentang Perhimagi, mungkin kalau aku nanya-nanya tentang gimana sih Mas Gerhana di industri kerja pertambangan ini tuh struggle-strugglenya kan tadi udah dijelasin ya Mas, apa aja masalahnya dan kalau dari aku tuh pertanyaannya kira-kira eh, Mas Gerhana dulu jalur masuk atau pintu masuknya dari industri pertambangan itu dari mana gitu Mas? Oke, ya, ya. Eh, Perjalanannya cukup panjang sih. Maksudnya dulu awal kan saya di Batubara itu dari dosen memang. Dari dosen langsung menginfokan ada pekerjaan kan. Nah, setelah itu langsung ikut seperti ini sih, seperti program FGDP-nya waktu di Sinarmas. Nah, setelah itu beberapa kali bekerja selanjutnya itu juga dari senior sih, dari senior. Terakhir dari senior. Senior kan kadang menginfokan itu dari grup, di grup. Nah, itu lalu bekerja melalui relasi sih. Karena kalau kita bekerja itu seperti yang saya sampaikan tadi, jangan hanya mengejar IPK karena IPK itu hanya masuk di tahap administrasi awal gitu. Jadi tahap administrasi awal, lalu selanjutnya yang dinilai bagaimana knowledge kita dan skill kita atau pastinya knowledge gimana kita menguasai bidang tersebut dan juga skill kita pernah ngapain aja dan eh, jadi pribadi yang siap di develop gitu. Gitu sih. Jadi pribadi yang siap di develop dan ya kita harus belajar lagi tadi seperti yang dijelaskan tadi toh. Jadi kita harus banyak belajar. Apalagi geologis kan memang beda tempat, karakter or, beda karakter or mineral dan juga beda deposit juga. Apalagi beda industri. Pasti kita harus belajar mulai dari nol lagi. Nah itu sih jadi pribadi yang siap belajar dan juga um, nggak jangan takut salah sih. Itu tetap mencoba gitu sih. Oke, makasih banyak Mas Gerhana udah eh, Baik, sama-sama. jawab pertanyaan dari Mbak Fadila. Ini ada Mas Tri Febrianto Simaibang, mungkin eh, boleh kenalan dulu Mas sama kita. Maaf, kita duluan dulu tadi ngobrol-ngobrol sebentar. Mungkin bisa on cam dulu Mas kalau nggak ada halangan. Ya. Um, Malam semuanya. Eh, Um, Malam, ya. ya bisa Malam Mas. suaranya kedengaran ya. Sorry tadi udah pasang alarm tapi kebablasan ini malah. um, Ucapkan, Mbak. Oke. ya, Eh, ya, kita mau ucapin selamat datang di eh, Geonesia Cast, ya, silaturahmi menuju Geonesia Cast dari jurnalistik dan juga humas Perhimagi tahun 2024. Eh, Mungkin kami perkenalan lagi ya Mas ya. Saya sendiri sebagai caster dan juga Mbak Fadila di sini. Perkenalkan, saya Joy Serait dari HMTG Pangea dan saya dari Divisi Humas Perhimagi dan juga ada Mbak Fadila. ya. Saya juga kebetulan dari UPN, dari HMTG Pangea, Mas. Saya dari angkatan 2021 dan sama kayak Joyce, saya juga perwakilan dari Divisi Humas Perhimagi.
Oke Mas, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, mungkin Mas um, panggilnya Mas apa ya? Eh, Tri, udah ketemu. Oke, Sekarang Mas kameranya boleh kelihatan nggak perkenalan ya? dulu. Ah, kelihatan Mas. Kelihatan, Kelihatan. Mas. Oke. Oh, agak Mungkin merah nih mukanya oke, jadinya ya. sebelum kita Hmm. ngobrol lebih jauh lagi sama Mas Gerhana, sama Mas Tri, mungkin uh, Mas Tri bisa perkenalan lagi, terus nanti selanjutnya Mas Gerhana perkenalan singkat kembali, boleh supaya Mas Tri juga makin kenal atau mungkin udah kenal. Silakan Oh Mas. iya, makasih ya sekali lagi. Maaf, mohon maaf besar-besarnya. Tadi udah setting alarm, tapi kayaknya um, naluriah tubuh belum siap buat menerima alarmnya. Ya, di sini kebetulan 12.51 sekarang, tapi tadi udah komit mau join di jam 12 udah buat alarm 10.30 tapi kebetulan nggak bangun. Um, iya, eh, aku Tri, um, dulu kebetulan di Perhimagi juga sekitar tahun 2013 2014 ya, masa kepengurusannya. Salam kenal Mas Gerhana. Mas Gerhana kayaknya aktivis juga di Ya, Perhimagi salam ini. kenal. Iya, mantep. Iya, baik. Semangat Terima kasih, Mas. ya buat adik-adik. Salam kenal. Uh, Mas Dwi-nya ada di sini ya? Kebetulan Mas D-nya nggak ikut Mas. Jadi ada divisi jurnalistik yaitu Rielda sama Valen di sini. Juga kita humas berdua. Oke, iya. Halo Mbak Valen, Mbak Joyce, sama jurnalistik. Halo Mbak Fadila juga. Iya, semoga sehat semua ya. Ini Mas Gerhana lagi di sana. Ah, iya, Mas, betul. Lagi di set. Betul, Bagus. Mas. Ya. Iya. Iya, jadi uh, kebetulan dulu uh, S1-nya ngambil di Geologi 4, uh, lulus tahun 2015. Terus um, awal karir awal karir dulu di Sinarmas Mining, kebetulan bareng, bukan bareng, maksudnya sama ya Mas Argana tadi dengarnya sempat di Ya. um, Sinarmas Mining. Nah, uh, tapi dulu sempat ada gap 1 tahun nggak nggak ada aku kerja di bidang tambang atau minyak karena kebenaran pas 2015 itu lagi ada siklus ya, karena oil industry sama mining ini dia nggak, uh, harganya kan fluktuatif tergantung sama market ya. Jadi nanti mungkin masukan, bukan masukan apa, advice juga buat teman-teman, bukan advice ya, mungkin sharing buat teman-teman, uh, dari pengalaman, um, realistik di dunia tambang sama minyak itu, karena harganya tergantung harga dunia. um, jadi bisa jadi teman-teman udah nyiapin semuanya, A B C D, wah harus sertifikasi, terus mungkin skripsi dan lain-lain, tapi kebenaran di tahun yang teman-teman lulus itu mungkin harga komoditas lagi jatuh, harga oil dan barang tambang juga lagi jatuh, jadi mungkin malah banyak pemutusan tenaga kerja atau nggak buka lowongan graduate dan lain-lain. Tapi ingat juga siklus itu dia kan naik turun gini ya. Nah, pas turun itu bisa jadi pas teman-teman lulus tuh lagi di posisi harga down-nya, tapi selama misal teman-teman masih semangat berdua, mungkin Mas Gerhana juga sempat ngerasain naik turun harga komoditas ya. Eh, Pas lagi rebound grafiknya, terus udah banyak bukaan. Nah, di situ kalau teman-teman nyiapin dengan baik di selama proses harga lagi down, yang mungkin biasanya itu sekitar start dari 6 bulan sampai 2 tahun, biasanya ada di titik terendah tuh. Nah, bisa jadi nanti balik, jadi jangan putus asa, bisa jadi nanti balik. Karena kebetulan kayak pengalaman aku sendiri, dari lulus harga minyak dan eh, tambang jatuh,
Akhirnya 1 tahun lebih, misal 1 tahun setengah, ketika teman-teman banyak yang wah udah give up ke bidang lain, misal bidang lain yang penting dapat penghasilan, nggak masalah. Karena aku juga dulu sempat 3 bulan pertama um, kerja dia serabutan aja sama teman-teman. Nah, terus setelah 3 bulan kebetulan ada proyekan proyekan hidrologi, terus ada proyekan biotek kayak jaga rig, terus um, buat peta. Nah itu walaupun dulu tuh sempat malah 1 bulan tuh cuma dapet maksudnya di tengah, wah industri kan biasanya ya paling nggak di atas UMR misal. Nah saking yang penting dapat kerja di bidang geologi itu dalam 1 bulan aku cuma dapat 1,5 juta, tapi dijalanin aja. Nah dijalanin aja udah nggak apa, dijalanin selama selama 1 tahun itu yang penting dapat ilmu terus masih tetap di bidang geologi. Nah tapi benar 1,5 tahun terus em, harga komoditas rebound batu bara, terus mulai bukaan ada program graduate di Sinar Mas Mining masukin, dan kebenaran uh, lulus. Nah udah dari situ 2016 um, mulai berkarir terus sampai 1 tahunan di program GDP, terus kemudian ada tawaran di TIS. TIS itu kontraktor tambang batu bara di Indo, ada peluang jumpin ke um, TIS, terus kemudian ada setelah 1,5 tahun lagi ya kalau nggak salah. Nah, terus ada peluang di Adaro, um, masuk ke Adaro. Di Adaro aku lumayan lama, ada sekitar 4 tahunan. Karena memang di kerjaan itu kan kita ada uh, selain penghasilan, ada hal berharga lain yang bisa buat teman-teman bisa nyaman atau enggak. Kalau aku pribadi, pertama um, pekerjaannya kira-kira bisa memuaskan keinginan kita atau enggak, passion kita atau enggak. Karena balik lagi kalau kita ada passion, fit in di situ, itu pekerjaan yang mungkin targetnya 100, kita nggak nyangka, kita melakukan hal biasa aja padahal. Terus, tapi ternyata hasilnya orang menilai bisa 110%, 120% karena kita passion itu. Dan tapi kalau ketika orang pengalaman kerja yang kita nggak passion di awalnya itu, kita udah berusaha semaksimal mungkin tapi kok kok kayak ada kurang terus kayak gitu gitu. Nah, um, terus sama kedua, prioritas kedua lingkungan, environnya, jadi teman-teman kerjanya dan lain-lain. Terus yang ketiga baru finansial. Nah, terus mungkin menyambung tadi kan ada perang Mas Gerhana juga dulu dapat uh, dapatnya dari mana? 2015 ke 2016 itu kalau industri lagi jatuh, link sekenceng apapun kalah sama harga industri. Jadi aku nggak bisa masuk lebih. Tapi ada benernya Mas Firman, pas opsi industri nggak bisa. Nah, opsi untuk dapat pekerjaan lainnya itu ya dari kenalan-kenalan, misal proyek-proyekannya dan lain-lain. Nah, eh, pas udah rebound, nah baru kita bisa masuk gitu. Nah, em, em, terus baru pas du, baru tahun lalu ya, tahun lalu sekitar di bulan, bukan 2022, di bulan Oktober, teman-teman pakai LinkedIn semua di sini. Ya, nah LinkedIn juga sekarang tuh kayaknya trennya udah mulai shifting dari start 7 tahun lalu kayaknya. Start 7 tahun lalu tuh HR udah mulai, HR tuh udah mulai saving time mereka buat nyari-nyari kandidat. Jadi uh, um, bagus buat teman-teman buat nyiapin apa um, link ini tuh, karena pengalaman juga dari Fiska Adaro, pas di Adaronya itu
dulu em, dikontak dari HR Adare dari LinkedIn. Nah, terus kebenaran Oktober 2022 ada dikontak lagi sama HR perusahaan batubara di Australia dan bisa dibilang sekarang pindah ke sini itu karena LinkedIn lagi. Iya, gitu. Jadi em, dua kali pengalaman kerja pertama itu via jalur biasa, kita submit em, CV, mulai dua perusahaan sebelumnya itu udah dari LinkedIn semuanya di HR, aktif kontak dan lain-lain. Nah, baru harus start tahun lalu di Juni kebetulan dapat pengumuman terus pindah ke sini masih di bidang yang sama di coal mining, uh, role-nya geologi geotek, sorry, geotechnical engineer sekarang. Nah, terus buat semangat juga buat teman-teman, mungkin flashback balik ke awal tadi, dulu aku skripsi petroleum geology. Jadi dari awal tuh minyak terus digas, tuh BR minyak, ikut lomba-lomba minyak, buat paper minyak, habis itu. Tapi ya pas lulus nggak ada pintu yang kebuka kan, jadi ya, jadi ya em, udah apa aja disikat. Awal-awal kerja di coal mining memang masih kaget ya awal-awal karena wah dulu yang namanya tambang apa sorry geologi batu bara perkuliahan misal 12 kali paling masuknya aku 2 atau 3 kali aja. Jadi, apalagi geotek jujur sampai aku lulus geotek juga dari zero. Nah jadi maksudnya buat teman-teman juga nggak selamanya itu em, ketika teman-teman ngerasa aduh aku kurang nih maju aja dulu maju jebar-jebar ntar ada jalannya di 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 tengah ya tapi dengan usaha-usaha ya mungkin itu dulu ya kalau ada pertanyaan makasih. Makasih banyak Mas Mas Tri buat cerita dari juga pengalamannya dan juga nasihat-nasihat ya buat kami ke depannya. Eh, Mungkin bisa dilanjutin sama Mbak Fadila nanya dari Mas Gerhana lagi, lanjut ke Mas Tri. Mungkin aku langsung aja nggak sih tanya ke Mas Tri dan Mas Gerhana. Setelah aja nanti yang mau jawab siapa dulu. Ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. eh, Culture shock, Mas. Nah, tadi kan sempat nih disinggung sama Mas Tri tadi terkait pekerjaan ya. Pekerjaan itu bisa berasal dari banyak faktor yang bisa bikin kita settle di satu tempat itu ada dari passion kita juga mungkin dari lingkungannya. Nah, kalau dari Mas Gerhana sama Mas Tri ini sendiri, kira-kira yang bikin culture shock di antara ketika udah baru lulus dan masuk ke dunia kerja tuh apa ya, Mas? Silakan Mas Tri dulu kayaknya yang lebih senior karena pasti kalau ngomongin culture shock itu lebih cocok gitu karena di luar kan. Oh Silakan Mas. boleh boleh Lagi ya ternyata ayo. Mas Tri ini jadi Sekjen Perhimagi ya Mas tahun 2013-2014. Iya benar Wah, dulu ya. ya. Berarti banyak banget pengalamannya itu pasti. Ya dulu sama ini teman sama Ebel Ebel kenal senior Oh kalian iya, ya iya Ebel. tahu tahu Mas. Iya, terus dulu tuh deket sama ini yang punya Lenusa Consulting, Gali. Gali atau 2009 sih dia. Tahu yang punya Lenusa Oh nggak Consulting tahu nggak? Mas. Dia, nah Hmm. ini juga nanti aku ada cerita ada satu alumni kalian yang aku, eh, aku lagi cari ininya dia. Yang aku salut sama dia. Jadi dia dulu em, backgroundnya geotek, tapi dia nggak milih eh, jalur pekerjaan apa eh, jalur pekerjaan cuman buat konsultan dan konsultannya gede sekarang banyak digunain perusahaan-perusahaan. Ntar aku lagi nyari namanya aku lupa dulu deket sama dia. Oke, balik lagi ya culture shock. Culture shock dulu em, pasti ya karena namanya kita masih
bercanda-bercanda kan zaman kuliah ya, bercanda sama teman-teman tiba-tiba harus ngomong KBBI ya bisa dibilang ya, subjek predikat objek keterangan. Jadi itu sih emang kadang harus dilatih. Jadi mungkin speak uh, apa um, gimana cara ngatur, bukan uh, bukan ngatur untuk dibuat-buat ya, tapi namanya dunia industri kan kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin umurnya 40, ada di atas kita jauh 50. Nah, terus backgroundnya juga kalau ditambang tergantung lokasi. Misal lokasi kerja di Kalimantan, kita harus bisa melebur ke di sana. Terus misal lokasi kerja di Sulawesi juga, ini di sana. Kalau di Jakarta ya masih apa bisa nerima semuanya ya. Nah, jadi em, itu tadi karena kita berasal dari background yang beda-beda dan kebiasaan pas zaman kuliah em, ngobrol uh, apa ngobrol santai. Nah, mungkin itu ya dia aku pribadi culture shocknya yang harus uh, tertata dan lain-lain. Terus yang kedua culture shocknya ketemu orang dengan background yang beda-beda. Kebetulan dulu pas join graduate itu kita 6 bulan pertama tuh masih diputar-puterin di beberapa set nasional mas, ada Brau di daerah Braukul, terus Borneo Barat sama beberapa setnya di Sumatera. Backgroundnya kan beda-beda. Nah, em, ya em, tapi untung dulu ditolong sama Persimagi. Nah, karena Persimagi kan juga dulu pas 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 masih di aktif di Persimagi kebenaran markas-markas anak-anak biologi yang di Jogja udah disamperin semua ini. Jadi eh, apa eh, ya udah bisa inilah bisa apa tertolongnya di situ culture shock untuk background daerah masing-masing. Terus yang ketiga em, ngatur waktu, karena kerja itu kan ada time limitnya ya, nggak kayak pas kita skripsi. Kalau skripsi kan kita wah bisa, dulu aku skripsi itu baru mulai aktif jam 2 malam sampai jam 4 malam. Selebihnya ya niat. Tiba-tiba kerjaan, waduh bangun pagi terus. Apalagi misal jam kerja tuh misal contoh 9 sampai jam 5. Nah, gimana caranya 9 sampai 5 tuh dari yang kita zaman kuliah mungkin lebih ke pasif nerima, terus ngerjain tugas, terus ada jeda terus bla bla bla. Tapi itu berubah ke harus produktif dan ada target. Nah, itu shock, shock selanjutnya. Terus em, waktu dan ya itu ya mungkin culture shock di awal di apa pas dulu awal-awal kerja ya. Nah, terus eh, pas pindah ke sini, waduh dapat culture shock yang jujur 3 bulan pertama struggling karena kebetulan aku pribadi belum pernah ke luar. Jadi pertama kali work di sini um, dan aksennya juga nggak kayak di les. Kalau kita les-les kan ternyata itu yang itu mereka ngajarin American accent kata-kata ya. Nah, dan Aussie accent tuh kayak kumur-kumur bisa dibilang. Agak. Apalagi kita kerja di tambang. Kalau kita kerja di kotanya itu mungkin mereka masih ini ya, masih lebih jelas ngomongnya karena masih banyak um, yang maaf masih banyak tempat pendidikan, terus juga um, banyak turis-turis datang di perlakuannya masih jelas. Tapi kalau udah masuk ke tambangnya, Rias banyak yang lokalnya kan, lokal di sininya. Nah, itu struggling. Mungkin dulu meeting tambang pertama tuh dari 100% yang diomongin orang-orang tuh cuma dapat 20% dulu. Waduh, ini apa nih yang diomongin ini? Jadi cuman highlight-highlightnya aja ya. Yaitu mungkin aksen, um, mungkin di tempat lain beda lagi aksennya. Terus disiplin, beneran teratur semua, disiplin, disiplin semua. Jadi ya
jam kerja bener-bener di jam kerja. Dulu pas di Indo masih bisa, ntar kalau pagi atau siang mau dikerjain, malam aja deh dikerjain. Kalau gitu masih bisa dibawa pulang kerja. Nah, tapi kalau di situ rata-rata mereka kebanyakan kalau bisa di jam kerja aja, karena um, mindsetnya di mereka itu mereka bayarannya per jam. Jadi ya ketika di window jam kerja, bahkan kadang kalau kita pas ngerjain di luar jam kerja itu kadang suka um, bosnya malah marah. Loh kenapa kerja di luar jam kerja? Karena mereka dulu um, Mas Mali itu dulu sempat 5 tahunan, saya lebih beberapa tahunan lalu itu memperjuangkan untuk jam kerja ini biar diperpendek. Jadi jangan sampai ini semua berubah karena orang-orangnya nggak disiplin untuk di, nah itu sih mungkin. Ya, nanti kita nyutai oleh pertanyaan. Makasih ya. Lanjut, Mas Wirhana juga ini eh, pasti banyak cerita-cerita menarik. Kasih Mas Wirhana. Ya, baik. Sama seperti apa yang diceritakan tadi oleh Mas Tri. Jadi, kalau kita kuliah kan memang kita ini ya, waktunya itu sangat fleksibel. Tapi kalau kerja, apalagi teman-teman kerja di mining kontraktor, nah, mining kontraktor itu kalau mining kontraktor itu bisa berangkat pagi tuh. Jadi jam 5 udah start dan juga mungkin pulang di mes itu sampai mes itu jam tujuan begitu. Jadi memang memang harus ini sih harus disiplin. Jadi kadang kalau kuliah kita begadang-begadang yang nggak perlu itu eh, ini sih ya, nggak harus dikurangi begitu. Jadi itu sih yang jadi culture shock terutama mengenai kedisiplinan sih. Jadi memang kalau di pekerjaan memang harus disiplin dan time limitnya itu kan seperti yang dijelaskan Mas Tri tadi ada time limitnya begitu. Jadi dari misalnya kalau di owner itu paling jam 6 kita bangun dan eh, siap-siap pre-start meeting dan juga nanti sampai ke jam 5 sore. Nah itu memang harus efektivitas waktu sih yang benar jadi culture shock dan juga jadi yang pertama dan yang kedua itu gimana komunikasi kita sih terutama misal kita punya punya anggota yang lebih 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 senior lah dikatakan lebih senior atau lebih tua dari kita. Nah itu cara komunikasi kita sih cara komunikasi kita bagaimana kita menyampaikan pesan atau instruksi kerja yang pas dan juga dengan tidak tidak meninggalkan kesopanan gitu. Jadi memang harus pas on point sih. Gitu. Itu yang saya sebelumnya di tahun pertama bekerja itu cukup belajar dari situ sih. Jadi dari senior-senior gimana cara mereka berkomunikasi sama bawahan, sama bawahan yang lebih tua. Nah itu kita harus harus benar-benar maintenance karena kan kalau di kuliahan kan kita nggak diajari ya. Kalau memang kita nggak dari organisasi, apalagi dari Perhimagi kan membantu banget. Jadi misalnya kita keluar Jawa kan punya culture-nya masing-masing. Nah, di situ sih. Apalagi kalau kita sudah kenal sama teman-teman di Perhimagi, katakanlah dia yang di luar Jawa, nah itu akan punya waktu lebih lebih efektif lagi pas adaptasinya. Jadi nggak butuh waktu terlalu banyak juga sih. Itu sih yang saya belajar banyak juga dari teman-teman dan juga senior-senior di pekerjaan waktu itu. Gitu sih Mbak untuk ininya culture shocknya lebih kepada waktu dan juga gimana kita komunikasinya sama sama bawahan yang usianya lebih lebih senior dari kita gitu. Oke, bagus banget ya. Jadi tahu kayak bedanya gitu loh, kayak antara pas kita masih kuliah dan enggak tuh beneran bener yang dibilang sama senior-senior atau dosen kita waktu pas kuliah tuh kayak dunia kerja nggak seindah yang kita bayangin gitu. Mungkin lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Ini pertanyaan teknis sih sebenarnya. Kayak apa sih Mas beda tambang di dalam dan di luar negeri? Yang mana kan ini Mas Gerhana udah malang melintang lah ya di industri pertambangan Indonesia. Terus
Sementara Mas Tri juga sekarang lagi kebetulan di luar negeri kerja di eh, pertambangan batu bara di Australia. Kira-kira terkait teknologi nih di antara Indonesia sama di luar tuh bedanya apa Mas? Apakah sejauh itu atau ya nggak terlalu jauh lah sebenarnya? Langsung Mas Tri. Oh Ya, ya, hanya izin lebih lanjutkan ya. lah. Ya, Ya, silakan. Silakan. um, um, uh, apa ya? Mungkin ini ya, ya, itu tergantung semuanya tergantung di company-nya, Mbak Fadil. Jadi karena um, contoh misal di industri tambang, nah itu kan company-nya ada banyak ya, dan produksi dari tiap um, per company itu beda-beda dan ongkos produksinya beda-beda, terus jumlah yang diproduksi juga beda-beda. Jadi sepanjang perusahaannya bisa ngasih profit yang tinggi atau produksi gede, artinya dia masih punya uang untuk invest ke teknologi. Nah, itu perusahaannya akan jadi melek ke teknologi. Ya, tapi kadang nggak mutlak perusahaan yang besar itu pasti punya teknologi yang lebih maju daripada perusahaan yang lebih kecil. Karena balik lagi ke kebijakan manajemen ada. Nah, em, terus dari pengalaman di Indo dulu, em, contoh contoh misal ada perusahaan tambang batu bara A dan B dari pengalaman aku. Em, Perusahaan tambang batu bara B ini produksi lebih besar dan dia masuk ke tambang batu bara nomor 3 di Indonesia contoh. Nah, tapi di dunia monitoring geoteknik ataupun beberapa alat teknologi, investasinya lebih kecil daripada perusahaan yang bahkan di 15 besar perusahaan batu bara Indonesia gitu. Nah, jadi terkadang itu jadi pembedanya. Makanya kayaknya um, relevansinya sekarang misal teman-teman misal masuk ke dunia tambang, nanti mungkin sebenarnya nggak ada salahnya juga ya pas interview mungkin pas kan biasanya interview itu di ujungnya ada ditanya dari teman-teman kandidat ada pertanyaan atau enggak. Nah mungkin nggak ada salahnya sih kita nanya kira-kira teknologi apa aja eh, yang sekarang lagi dikembangkan di sana gitu supaya mungkin sebelum masuk teman-teman bisa ada dapat gambaran. Oh ini teknologinya apa aja gitu. Nah contoh misal um, software yang dipakai. Kebenaran software tambang yang dipakai di Indo sama di Australia beda. Nah, di Indo tuh kebanyakan rata-rata Mindscape pakainya, um, di sini pakainya Vulkan. Nah, um, terus alat monitoring, kemudian kalau di GOT kan uh, teknologi yang agak berkembang pesatnya itu di bagian monitoring lereng ya. Nah, untungnya rata-rata um, alat monitoring lereng yang ada di Indonesia itu yang dipakai di tambang-tambang buatan Australia kebanyakan. Ada namanya ground probe. Nah, jadi dipakai juga di sini. Jadi teknologi yang di Indo, yang ground probe itu ada juga di sini, gitu ya. Nah, mungkin karena Indo dan Australia kan em, tetangga ya bisa dibilang ya. Nah, jadi banyak eh, beberapa alat teknologi, software dan pemantauan pemantauan lain tuh ngadopnya dari Australia. Jadi beberapa masih ada kemiripan-kemiripan. Nah, em, eh, kalau software dari pengalaman selama ini tuh dulu tuh aku sempat mikir wah ini kayaknya aku harus udah ngerti dulu nih softwarenya nih supaya bisa dapat. Tapi ternyata nggak juga yang dicari mereka itu kebanyakan ya kalau lihat lebih ke personality. Personality, mereka menggali intinya personality itu nomor satu, nomor dua tuh baru ilmu bisa dicari.
yang aku tangkap sih kayak gitu. Karena dulu aku masuk Sinarmas GDP juga nggak ada pengalaman di tambang sama sekali. Terus masuk ke TIS juga belum ada pengalaman di kontraktor dan software yang ditanya kebetulan dulu software geoteknya baru belajar di TIS malah. Padahal untuk posisi geotek juga kan. Nah, ditanya tentang software geotek ya aku jujur aja belum pernah di situ dulu. Cuman um, kita show kelebihan kita, contoh, tapi di bidang yang saya pahamin sekarang, saya interest di situ. Jadi contoh effort yang saya lakukan adalah ini, dan achievementnya disampaikan juga ini. Jadi si interviewernya atau user juga merasa, oh ini mungkin karena dia belum nyemplung aja nih di sini. Nanti ketika nyemplung dengan keinginannya dia pasti bisa nih dengan apa memahami teknologi ataupun software yang ada di perusahaan itu gitu. Jadi um, dari pengalaman sih itu nggak keharusan kita menguasai teknologi dan software itu kita masuk ke suatu company selama teman-teman tuh ada kemauan dan ada buktinya di sebelumnya di bidang apa teman-teman udah sukses dari kemauan yang teman-teman dari mulai dari nol contohnya gitu. Ya. Terus beda sharing beda di ini sama di sini. Em, Mungkin teknologinya ya. Eh, Teknologinya udah apa ya? Mungkin em, em, kan karena balik lagi karena culture safety. Karena culture safety di di sini itu bisa dibilang ketat. Eh, karena ketat, jadi mereka perlu satu sistem yang kontrol. Nah, jadi teknologinya itu em, em, hampir di semua lini ada advance teknologi yang diinin. Contoh, ada namanya istilahnya itu FMS ya. FMS itu panjangannya apa ya? Ini jam segini udah neuron udah nge-connect lagi nih, jadi lupa nih. FMS tuh um, uh, wait, Fleet Management System. Nah, jadi semua alat-alat tambang yang di sini itu udah dipasangin GPS. Nah, jadi semua jadi pergerakan alat, reproduksi, uh, terus jarak pengangkutan, terus solar yang habis dan segala macamnya itu bisa dimonitor di satu ruangan semuanya. Dan jadi datanya itu bisa supply. Contoh misal ditanya berapa em, produksi batu bara dibandingkan dengan fuelnya yang digunakan. Itu tinggal klik udah dapat semua datanya karena udah pakai sistem sistem teknologi yang yang advance. Nah, terus monitoring juga ada di monitoring itu kan ada dua tipe ya pergerakan lereng, ada yang ground base atau alatnya kita taruh di tanah terus dia monitoring ke slope yang kita inginkan. Ada yang kedua pakai satelit. Satelit itu dia em, dengan ada durasi waktunya, misal terbang di atas kita selama setiap 4 hari atau 6 hari. Nah, terus nanti ngasih peta berapa penurunan tanahnya. Nah, itu semua udah dipakai teknologi-teknologi itu. Jadi, terus yang paling berasa mapping. Nah, mapping di sini tuh orang udah nggak pernah lagi kayaknya mapping langsung ke slope-nya. Itu teknologi yang culture shock, kembali lagi ke culture shock ya. Karena dulu kita kalau di Indo, aku ingat di semua nambang itu, um, itu aku masih mapping langsung di slope, langsung di lerengnya, terus ya tangan langsung nyentuh ke lerengnya ya. Jadi bilang, nah sampai di sini aku melakukan itu langsung dilarang sama mereka. Stop, kamu kamu bekerja di area yang beresiko. Padahal kita ngeliat tuh lerengnya aman-aman aja nih sampai ke atas nggak ada apa-apa loh kalau dilarang. Tapi bagi mereka itu manusia harus bekerja 15 meter dari lereng. Nah, jadi semuanya pemetaan dilakukan pakai drone terus di georeference. Nah, kita mulai mapping dari situ. Kalau nggak di drone, di scanner pakai alatnya survei. Nah,
Kalau kita benar-benar harus ngambil sampel dekat ke slope, itu namanya ada job hazard analysis atau analisis bahaya ya. Itu formnya lumayan banyak, terus ada approval tanda tangan ke sampai level atas. Itu harus dilakukan dulu. Kita identifikasi dulu bahayanya. Contoh detail bahayanya ada di mana aja, di ketinggian sekian, sekian ada batu yang ini, yang menggantung. Terus kita akan kerja sekian, kontrolnya apa, tentu kita pakai helm, terus ada orang yang mantau dari berapa meter untuk mastiin nggak ada pergerakan dari atas, terus masalah durasi bekerja di lerengnya dikontrol betul berapa lama, dan lain-lain. Jadi semuanya betul-betul diukur. Dan approvalnya lumayan repot. Jadi sampai sekarang aku nggak pernah berhasil mapping langsung di lereng. Karena daripada effort buat buat identifikasi bahaya, jadi ya udahlah pakai pakai ini aja, pakai drone sama scanner. Ya mungkin itu ya. Nanti tanya saya ke adek. Makasih. Sorry, aku sambil ngambil casan dulu ya, bukan habis baterai. Oke, Mas. Kasih, Mas. Mungkin Mbak Fadila bisa lanjut ke Mas Burhana. Kalau dari Mas Gerhana, ada nggak Mas tanggapan lain Oke. dari yang Oke, disampaikan sama Mas Tri tadi? ya. Betul sih apa yang dikatakan Mas Tri kan memang sudah menjalani ya bagaimana bisa lihat perbedaannya antara di Indo dan juga di Indonesia dan juga di Australia. Tapi kalau teman belajar atau lihat dari atau mendengarkan pemaparannya Mas Tri tadi bahwa di luar negeri itu sisi safety-nya yang sangat dijaga begitu. Karena uh, di Indonesia tuh aslinya memang di situ kan dikontrol oleh peraturan-peraturan Minerba ya begitu. Tapi aktualisasinya memang kalau teman-teman lihat berita ada juga yang fatality. Apalagi di akhir-akhir tahun tuh biasanya perusahaan pertambangan tuh pada mengejar produksi begitu. Jadi pada mengejar produksi dengan ada beberapa perusahaan yang lalai sih memang. Kalau kayak yang kemarin ada case atau contoh yang di industri smelter itu ada yang beberapa yang meninggal. Iya, iya. Lalu sebelumnya di pertengahan tahun ada juga begitu. Nah itu sih lebih kepada sisi safety-nya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu kalau teman-teman bisa lihat atau pernah baca kayak UCG, Underground Coal Gasification, langsung setelah itu ada coal liquefaction kalau teman belajar batu bara. Nah, itu di luar negeri atau di China tuh udah dikembangkan itu. CBM, coal bed methane, itu Iya. udah dikembangkan. Tapi kalau di Indonesia tuh masih studi-studi tuh. Jadi proses studinya yang lama dan ya kadang-kadang eh, banyak yang ada beberapa yang fail project juga. Jadi ada yang fail project dan juga ada yang belum sampai kepada project udah hanya sebatas research saja gitu. Itu sih, itu yang kedua. Lalu yang ketiga mengenai keilmuan. Kalau di luar negeri memang lebih ini ya, lebih lebih konsen terhadap keilmuan. Contohnya ada beberapa memang yang banyak discovery baru gitu. Tapi kalau di Indonesia kasusnya contohnya kalau di nikel, nah itu kan kalau di nikel kan ada nikel atrit sama nikel sulfide. Nah kalau nikel sulfide ini masih dalam dari dulu masih dalam tahap studi, jadi masih belum dikembangkan yang secara masif begitu untuk nikel sulfide gitu. Jadi dari segi safety tadi seperti yang sudah dijelaskan Mas Tri tadi, lalu setelah itu dari segi ada beberapa yang sudah Pengembangan ilmu. dikembangkan kayak CPM, teknologi-teknologi. Betul, dan juga yang ketiga pengembangan ilmu yang masih belum jadi konsen gitu loh di Indonesia. Contohnya RII, kita bicara RII aja ya. Kalau di nikel laterite itu ada beberapa unsur RII kayak scandium, langsung ada vanadium. Nah itu belum dikembangkan tuh, masih dalam proses research dari dulu gitu. Jadi masih dalam karena kalau itu suatu saat for the future Indonesia bisa mengembangkan kayak scandium, vanadium, yttrium. Di boksit kan ada yttrium, ada vanadium. Langsung di endapan timah sekunder itu ada juga. Nah, itu mungkin Indonesia akan ini sih akan lebih lebih berjaya lagi ke depannya gitu. Jadi masih belum tuh di Indonesia. Walaupun di NGI sendiri itu ada tim 9 sebetulnya yang mengurus atau yang research mengenai mengenai RI itu. Coba kalau teman-teman belajar coba RII, nah itu cukup cukup menarik lah di Indonesia, gitu sih. Lebih kepada teknologi.
Oke, eh, jadi tadi udah pertanyaan yang ke-9 Mas, dan ini pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan penutup buat bincang-bincang kita malam ini. Pertanyaannya itu ada nggak sih Mas tips dan trik dari Mas Gerhana sama Mas Tri buat sobat-sobat Perhimagi ini yang mungkin nanti eh, baru selesai kuliah atau fresh graduate dan baru mau masuk ke dunia industri pertambangan, kira-kira ada nggak ya Mas tips dan triknya? Atau pesan-pesan yang mau disampaikan gitu, Mas. Supaya adik-adik dari atau sobat-sobat Primagi khususnya bisa lebih mulus gitu jalannya. Karena kan kita sebenarnya guru yang terbaik itu belajar dari kesalahan orang lain, bukan kesalahan kita gitu. Dari pengalaman orang lain, bukan dari pengalaman kita. Silakan, Mas. Oke, izin Mas Tri, soalnya baterainya mau habis ini. Saya izin Oh iya, jawab dulu ya Mas ya. langsung, Ya langsung, baik. langsung. Ya, eh, untuk tipsnya ataupun eh, yang harus dipersiapkan oleh teman-teman ya seperti tadi yang dibicarakan atau dipaparkan oleh Mas Tri tadi. Jadi memang baiknya kita harus coba-coba lihat belajar software lah. Kalau misalnya kan kadang ya saya juga dulu juga eh, nunggu juga, jadi nggak setelah lulus itu nggak langsung kerja juga, nunggu sekitar 3 bulan. Nah, waktu itu waktu selang itu kita bisa manfaatkan untuk belajar belajar software sih lebih ke utama karena kalau di UPN sendiri kan ada um, lab geomodeling tuh yang udah belajar Mindscape dan juga Surpak. Nah, itu bisa ini sih bisa dipelajari lagi. Banyak kok tutor-tutor di YouTube. Nah, nanti teman-teman bisa search untuk tutor-tutor mengenai software tersebut dan juga lebih kepada eh, kalau dari saya sih keep in touch sama dosen karena beberapa dosen dan juga itu berinteraksi langsung sama alumni biasanya. Berinteraksi langsung sama alumni, misalnya ada butuh lowongan pekerjaan atau apa, biasanya langsung tuh dari dosen informasi-informasi mengenai lowongan pekerjaan dan ya itu tadi lebih kepada preparing sih, menyiapkan diri dari software itu kan masuk hard skill ya dan juga kalau kita kalau kita mau melamar pekerjaan misalnya di nikel ya kita coba belajar mengenai nikel. Kalau kita eh, ke batu bara ya tentukan pilihannya lah, fokuskan. Nanti kalau misal belajar geotek ya belajar geotek begitu. Jadi ketika pas waktunya datang, pas proses interview, nah itu teman-teman juga bisa persiapkan tuh apa saja yang harus dijawab dan yang ketiga ini penting nih. Yang ketiga itu bagaimana cara menyusun CV. Nah, teman-teman harus harus belajar tuh bagaimana cara menyusun CV yang baik dan juga dan yang lengkap gitu. Jadi kalau CV kan ilmu merecord ya. Jadi ilmu merecord yang dulu awal kita bagaimana value apa yang ingin kita tonjolkan di situ. Nah, itu tuh penting tuh. Gitu. Jadi teman juga harus harus atau baiknya memang belajar cara membuat CV gitu. Jadi memang simple tapi itu powerful banget CV itu gitu. Gitu. Jadi kalau CV udah oke, udah lolos di tahap administrasi, lalu setelah itu tahap wawancara, tahap interview. Kalau tahap interview kan dilihat dari skillnya tadi, oh saya bisa software Supak atau saya bisa software Mindscape. Ya awal-awal saja bagaimana memunculkan drain holes gitu-gitu saja dulu. Gitu minimal minimal kita ada kemauan untuk belajar gitu. Gitu sih. Dan kalau bisa memang kita skripsi di perusahaan. Kalau skripsi di perusahaan kan culture tadi itu tetap ada, tapi kita udah mengalami lebih dulu gitu loh. Bagaimana budaya kerja gitu. Kalau kita udah tahu nih budaya kerja selama 1-2 bulan, habis itu langsung ya tetap butuh waktu untuk adaptasi, tapi nggak terlalu signifikan karena kita udah pernah tahu. Itu sih dari saya dan ya semangat semangat belajar, semangat berproses untuk teman-teman semua. Kalau dari Mas Tri gimana Mas? Iya, ini kayaknya setuju semuanya sama yang disampaikan Mas Gerhana. Mungkin tambahan juga em, mungkin teman-teman kamu bisa nyiapin uh, semua hal-hal yang ada sertifikasinya karena biasanya trennya itu um, company biasanya melihat juga kalau misalnya kita bisa provide sertifikasi contoh misal sertifikasi training-training
dan lain-lain untuk kayak training online. Jangan lupa sertifikatnya semuanya dikumpulin dalam satu folder teman-teman. Jadi nantinya ketika dibutuhkan tuh semuanya udah enak buat dikeluarin. Nah, eh, terus pertama akademik, em, aktif di paper-paper, terus sama perlombaan-perlombaan dan lain-lain yang teman-teman ada passion di situ. Karena kebetulan geologi ini kan basicnya um, luas ya, mungkin Mas Gerhana di mineralisasi, terus di nikel dan lain-lain. Terus ada beberapa geologi yang di minyak, ada beberapa geologi yang di geoteknik, ada di lingkungan, ada di air, dan lain-lainnya kan luas. Jadi um, banyak celah buat teman-teman bisa bisa di masa kuliah sekarang coba cari dulu passionnya apa. um, Wah ini kulitnya di mana, contoh misalnya ternyata cocok di hidro, langsung totalitas di situ contoh buat paper untuk perlombaan dan lain karena kebenaran contoh yang dulu mungkin pas di zaman aku tuh wah hidro ngapain bro ngambil hidro ngapain hidro ternyata sekarang hidro itu primadona di dunia tambang. Contoh kayak di Indonesia tuh peraturan kementerian terbaru tuh ketika kita buat um, feasibility study atau dan analisa dampak lingkungan itu ada satu bab baru tambahan di bidang hidrologi dan hidrogeologi yang masih dikit orangnya di Indonesia yang bisa ngelakuin pemodelan itu karena mungkin sebelumnya nggak uh, pemerintahannya kurang ya. Nah tapi ternyata sekarang primadona dan yang dilakukan di Indonesia sekarang itu udah dilakukan di beberapa negara-negara contoh Sabang Kanada, Sabang Australia dan lain-lain di sebelum-sebelumnya. Contohnya kayak aku lihat report mereka di tahun 2008 itu hidrogeologi dan hidrologi udah ada reportnya yang mendalam gitu. Ketika Indonesia baru sekarang. Nah, dan ngadopsinya itu dari beberapa negara-negara yang maju. Jadi sepanjang teman-teman passion di situ pasti nanti ke depannya bakal ada di jalan itu kan kalau aku pribadi melihat yang ke depannya em, eksplorasi itu pasti nggak akan ada habisnya ya. Misal teman-teman eh, menguasai di mineral atau um, minyak atau di coal eksplorasi pasti nggak ada habisnya. Yang short um, itu di maksudnya yang lagi jumlah orangnya sedikit tapi pangsa pasarnya lagi banyak itu um, trennya sekarang kalau kuliah di bidang um, ini apa um, hidro hidrologi hidrogeologi geoteknik terus yang ketiga um, ini uh, database ya karena uh, database nanti larinya ke arah AI terus sama artificial intelligence sama data science jadi gimana caranya biar pengelolaan database itu kita one click semua data geologi eksplorasi ataupun geoteknik itu langsung bisa gampang diiniin buat para para pengguna datanya. Nah kalau kulihat yang tren ke depannya sih gitu ya jadi um, siapin itu. Ketika teman-teman udah ada passionnya, ikut paper, perlombaan-perlombaan, dan luar negeri juga ikutin aja. Biasanya sih kalau event-event luar negeri, misalkan untuk conference geologi di luar, ikut aja dulu. Nanti, nanti teman-teman bingung, wah nanti gimana ongkos dan lain-lainnya. Biasanya sih ada aja nanti jalurnya, contoh misal dari senior-senior ataupun dari kampus. Terus akademik, yang kedua organisasi. Nah ini dua mata poin yang harus ditimbangin dari organisasi itu um, karena itu betul-betul ngelatih soft skill teman-teman dari um, mungkin ya dari kayak gini juga ya. Terus yang terakhir akademik, organisasi dan ya berjuang. Um, um, Ketika nanti ternyata ek- nggak sesuai ekspektasi di tahun teman-teman lulus contoh harga industri lagi nggak pas dan lain. Ini aku coba ngasih contoh ya yang uh, terakhir ini mungkin contoh aku boleh share screen Boleh, boleh, Mas. ya.
Mungkin Ada ya, aku share screen sebentar aja. Uh, Oke, ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Mas. Kelihatan. Nah, ini contohnya. Ini full price komoditas. Itu 2009 drop, 2011 naik. Ini pasti di zaman ini banyak bukaan pekerjaan. Terus drop lagi di tahun 2014, 15 nih pas zaman aku lulus nih. Nah, makanya pas di sini tuh lowongan pekerjaan sedikit. Lowongan pekerjaan sedikit, bahkan yang udah experience tuh eh, apa di em, em, keluarin. Terus pas lagi peak naiknya, nah ini lowongan pekerjaan ada lagi di sini banyak PHK baru sini naik lagi. Coba kita lihat yang lain, contoh gold. Iya. Nah, nah ini contoh naik turunnya. Nah, tapi semuanya tuh ada siklus. Biasanya tuh tren itu siklus 5 tahunan ya, 3 sampai 5 tahunan. Karena pasar kan berusaha untuk menyeimbangkan harga ya. Nah, jadi udah naik, dia berusaha buat menyeimbangin, akhirnya setelah diimbangin, nanti turun lagi. Nanti teman-teman bisa browsing di Google banyak harga komoditas. Nah, jadi itu tadi harus ada strategi plan B, kamu cuman jangan takut karena pasti nanti akan rebound lagi. Sepanjang teman-teman akademik dan organisasi tadi semuanya bisa outstanding, ada sertifikasinya, itu pasti ada gejala. Ini tuh, makasih. oke Mas, makasih banyak buat Mas Tri dan Mas Gerhana. Nah, mungkin Mbak Dila mau nambah lagi. Ini masih bisa. Selagi mas-masnya masih bisa. Dari Mas Gerhana sama Mas Tri, kira-kira masih bisa nggak, Mas? Kalau saya tanya satu pertanyaan lagi. Ya, kalau saya karena mulainya telat tadi, jadi bebas. Yuk, silakan. Baik. Mungkin kalau aku pengen tanya ini aja sih, Mas. Kayak kan tadi Mas Gerhana sama Mas Tri ini udah mulai start. Tahun contohnya. Nah, terus eh, ya mungkin itu ya selain dari paper-paper. Ya, masih. Mas Gerhana tadi nyimak nggak pertanyaan aku, Mas? Ah, sorry tadi laptopnya habis baterai jadi agak close tadi. Belum Oke, ini, belum nyimak mungkin tadi. aku Iya. ulangin lagi ya, Mas, pertanyaannya tadi udah dijawab sama Mas Tri, tapi tanya lagi ke Mas Gerhana. Kira-kira kalau dari Mas Gerhana gimana caranya? Kan tadi udah dikasih tuh ikut dari Mas Gerhana sama Mas Tri itu udah mulai dari awal ya. Jadi udah planning ke depannya mau gimana dan apa yang harus dilakuin. Dan Mas Tri dan Mas Gerhana udah ngeset untuk bikin paper, rajin-rajin bikin paper, terus juga sering ikut pelatihan dan sebagainya itu. Nah, kira-kira dari Mas Gerhana sendiri tuh ada nggak ya pandangan buat Sobat Perhimagi yang mungkin ngerasa pengen mulai tapi udah terlambat karena mau lulus misalnya gitu. Oke. Sebetulnya nggak ada kata terlambat sih. Mau sampai kerja, mau sampai kerja pun kalau mau menulis paper kan pasti ada wadahnya tuh. Kayak kita misalnya ikut IAGI atau MGI, research kecil, menulis paper gitu, pasti ada sih. Jadi nggak ada kata terlambat itu yang pertama. Untuk misalnya mau nulis suatu penelitian atau research itu sampai kapanpun pasti ada tuh. Jadi nggak ini sih nggak terbatas waktu gitu. Jadi tinggal kita mulai saja. Lalu yang kedua kalau untuk belajar software itu pasti eh, pas kita bekerja pun kita langsung tetap tetap ini sih tetap belajar dari nol lagi untuk softwarenya gitu. Tapi kalau untuk jadi kita belajar software itu ketika teman-teman merasa telat, nah itu anggap sebagai modal teman-teman interview gitu. Jadi misalnya
teman-teman mau interview di suatu perusahaan A, perusahaan tambang A, ataupun perusahaan tambang batu bara misalnya, ya wis teman-teman belajar ini saja, belajar Mindscape, gimana cara yang simpel-simpel dulu aja, um, nampilin drill holes, display drill holes, ataupun uh, munculin DTM kalau di Surpa begitu. Jadi mulai awal-awal saja dulu. Jadi nggak usah yang terlalu canggih gitu. Coba belajar step by step itu. Karena yang dipentingkan ketika interview tuh bukan hanya dari hard skill kan, pasti jadi personality juga seperti apa yang tadi sudah kita diskusikan dan uh, Mas Tri diskusikan tuh tadi tuh gitu. Itu sih jadi nggak ada kata terlambat untuk mau menulis penelitian, research ataupun mau belajar mengenai software gitu. Nah itu yang dua yang paling penting sih itu. Apalagi menulis ketika teman-teman di akhir semester akhir kan pasti itu. Jadi mulai dari skripsinya teman-teman, kalau yang udah skripsi ya di dijadikan paper gitu. Nah itu bisa bisa jadi untuk ini sih, untuk yang pertama untuk dedikasi keilmuan, lalu yang kedua kan untuk teman-teman sendiri juga nantinya, itu dimana teman-teman bisa dikenal dari paper itu. Dan selanjutnya itu yang nggak kalah penting itu LinkedIn. Seperti apa yang dijelaskan Mas Tri tadi, mungkin akan saya tambahkan. Jadi banyak HR ya yang sekarang tuh approach atau melakukan pendekatan tuh by LinkedIn semuanya. Gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang nggak open open rekrutmen secara masif gitu loh. Langsung open rekrutmen terpampang menggunakan poster atau flyer gitu nggak. Ada beberapa yang ketika butuh cepet langsung approach dari LinkedIn gitu. Gitu sih. Itu yang mulai dari sekarang teman-teman coba coba bangun lah kayak personal branding. Misalnya teman-teman mapping, mapping ringan gitu atau mapping KL. Nah, itu coba ditulis aja, berani nulis di LinkedIn gitu. Nanti coba aja dibuat dua bahasa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Nah, nanti bisa bisa untuk approach sih itu sebenarnya. Nah, nanti kan dari HR kan pasti lihat historinya kan dari LinkedIn biasanya dilihat. Nah itu oh, orang ini aktif nih secara personality aktif gitu. Nah itu bagus juga kalau teman-teman udah mulai mengembangkan LinkedIn mulai dari sekarang. Jadi memang mulai perbanyak koneksi itu di LinkedIn tuh. HR sama geologis yang sekiranya bisa jadi inspirasi sesuai bidang teman-teman. Gitu sih. Oke Bagusnya. Mas, kalau kita boleh nggak Mas join ke link ini ya Mas, connect ke Mas Oh Trisam. boleh, boleh silakan. Iya silakan. Kalau aku udah connect ke Mas Boleh. Gerhana. Boleh, boleh, Oh boleh. iya. Silakan. Ya. Ini kan ya Mas ya. Oh iya, benar, benar tadi tuh yang dibilang Mas Gerhana harus berani nulis. Aku sampai sekarang masih apa niat tuh emang pengen pengen gitu misal studi-studi di di pekerjaan atau penelitian kita untuk diposting di LinkedIn karena komen-komennya enak ya dilihat ya terus kita juga jadi refresh lagi ya benar tuh benar. Oke, Mas, eh, mungkin itu aja pertanyaan penutup dari malam ini. Untuk yang kedua kalinya aku ngomong gitu. Mungkin makasih banyak sekali lagi buat Mas Gerhana dan Mas Tri yang udah ngeluangin waktu buat acara kita malam hari ini. Dan buat sobat-sobat Perhimagi, itu aja dari kita, dari Divisi Humas dan Jurnalistik. Eh, Kami ucapin terima kasih dan selamat malam. Ya, makasih banyak untuk Mas Tri Terima dan kasih juga banyak teman-teman. Mas Baik, Gerhana terima sudah kasih. luangkan waktunya. Lagi Mas Gerhana yang Ya, ada di ya, ya. ya. Kita semua mohon maaf ya Mas untuk kendala yang ada, ada salah kata ataupun sikap yang kurang. Kami mohon maaf Mas. Iya, Semoga mas-masnya nggak bosan-bosan untuk tetap jadi narasumber di selanjutnya. Semoga bisa kerjasama lagi, bisa nanya-nanya lagi sama Mas Tri dan juga Mas Gerhana yang punya banyak pengalaman juga. Oke, sebelum kita akhirin ini, mungkin ada sepatah dua kata dari Valen Putri. Silakan. Makasih Joyce. Sebelumnya izin masuk Mas dan Mbak.
Mungkin saya perkenalkan kembali diri saya. Nama saya Putri Nusantara dari UPN Veteran Yogyakarta Angkatan 2022 sebagai penanggung jawab dari acara malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Gerhana dan Mas Tri untuk udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita, bahas tentang dunia pertambangan. Dan juga mohon maaf banget kepada Mas Gerhana tadi karena telah menunggu. Terima kasih banyak Mas Tri dan Mas Gerhana ilmunya. Semoga kami bisa juga mengikuti jejak dari Mas Tri dan juga Mas Gerhana. Terima kasih banyak Mas. Mohon maaf atas segala kendala yang terjadi tadi ya Mas. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga sesama Perhimagi, anggota Perhimagi. Terima kasih banyak Mas. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Oke Mas, kayaknya belum afdol kalau kita belum bilang salam geologi Jaya Perhimagi. Mungkin dari Mas Tri Hmm. bisa. Waduh, ini berapa tahun lalu ya berarti? 10 tahun lalu terakhir. Daerah itu dulu di Unhas. Jadi aku closingan kepengurusan kita di Makassar di Unhas. Aku masih ingat penyambutannya lumayan meriah sih mereka. Jadi datang, sorry ya ini 1 menit ini dulu flashback dulu. Datang, bayangin mereka nyiapin ini rider polisi buat ngawal. Jadi tuh diusahakan semua dari perwakilan teman-teman kampus yang datang dari kan pasti banyak luar Jawa itu datang dari naik pesawat ya. Jadi di bandara itu udah ada rider, polisi-polisi itu ada 3 motor, terus anak-anak biologi Unhasnya itu pakai jahim, banyak tuh motor semua yang ngelilingin mobil-mobil. Jadi kita datang di bandara disambut benar-benar meriah sama anak biologi Unhas, terus baru uh, diarak-arak sepanjang jalan Makassar, lama berapa lama gitu. Nah, terus begitu nyampe ke gedung Unhasnya itu, aku ingat rektornya ikut di pembukaan Fit Perhimagi pas itu. Dan ada perwakilan pejabat daerahnya, sekretaris daerah atau apa gitu. Nah, di situ kayaknya, enggak, di closingannya di situ terakhir kali ngucapin salam ini. Jadi pas tadi diminta, waduh, 10 tahun lalu. Eh, Geologi Jela Primagi gitu kan ya, Mas ya? Salam geologi Jaya Salam Perhimagi. geologi, ya, oke. Salam geologi. Jayalah Jayalah Perhimagi. Perhimagi. Oke. Oke, makasih banyak Mas. Harusnya ada push up-nya sih ini. Oke, makasih banyak untuk teman-teman Geonesia Cast yang udah denger kita. Sampai jumpa lagi di silaturahmi dan juga Geonesia Cast berikutnya. Ya, makasih. Bye. Mohon maaf ya. Sih, ya, selamat malam. Baik. Di Baik, selamat malam. Makasih, Mas. sehat-sehat semuanya. Ya, sama-sama baik.